Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat viewers yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih berada di bulan suci Ramadan. Bulan penuh keberkahan, bulan penuh pengampunan, bulan di mana pahala dilipat gandakan, bulan dengan dua kebahagiaan, dan bulan dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka. Dalam kesempatan yang mulia ini, tentu kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Kita optimalkan semua amal kebaikan di bulan mulia ini. Salah satu yang menjadi topik kita pada kesempatan kali ini adalah Ramadan is the best moment for personality development. Ramadan adalah momen terbaik dalam mengembangkan kepribadian. Topik ini sengaja diambil untuk memberikan motivasi kepada kita semuanya agar lebih mengoptimalkan semua kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Lalu, apakah yang dimaksud dengan pengembangan kepribadian? Pengembangan kepribadian adalah proses mengasah potensi atau sifat-sifat baik, sisi-sisi positif, dan mengurangi sifat buruk atau sisi-sisi negatif pada diri kita. Pengembangan kepribadian mencakup banyak aspek. Ada aspek intelektual, sosial, emosional, dan fisik. Orang yang berkembang kepribadiannya pada aspek intelektual, dia selalu berusaha untuk menambah ilmu dan mengembangkan wawasan karena ia sadar bahwa itu penting untuk dirinya. Demikian juga orang yang berkembang kepribadiannya pada aspek sosial, dia baik relasinya dengan orang lain, menjaga kesopanan, baik hati dan tidak sombong terhadap sesama, suka menolong, komunikasinya juga baik, menyenangkan. Dan orang yang berkembang kepribadiannya secara emosional, dia mengerti perasaan orang lain, dia berempati kepada orang lain. Pun juga orang yang berkembang kepribadiannya secara fisik, dia selalu menjaga fisiknya, menjaga kesehatannya sesuai dengan aturan yang ada, serta tidak lupa menjaga penampilannya yang baik. Dan yang terpenting di sini adalah semakin hari semakin bertambah capaiannya. Sahabat viewers, pada bulan mulia ini sebaiknya kita introspeksi, menimbang-nimbang. Ramadan tahun ini saya dapat melakukan kebaikan apa ya? Apakah amal kebaikan saya semakin bertambah atau justru menurun? Jika Ramadan kemarin saya hanya bisa membaca Al-Quran khatam 30 juz sekali, maka Ramadan tahun ini saya harus bisa khatam 2 kali 30 juz. Atau Ramadan tahun ini selain khatam 30 juz, saya harus mengkaji isi Al-Quran. Dan ini masuk pada pengembangan aspek intelektual. Demikian juga pada aspek fisik. Jika Ramadan tahun ini saya tidak pernah peduli dengan kesehatan, tahun kemarin tidak peduli dengan kesehatan saya, maka tahun ini harus lebih peduli menjaga kesehatan,
meluangkan waktu untuk olahraga, menjaga penampilan, apalagi kalau sholat, maka pakaian kita harus bersih, rapi karena menghadap pada Allah. Kalau tahun lalu saya hanya bersedekah dengan tetangga kanan kiri saya, maka tahun ini saya akan tambah sedekah saya sebagai bentuk empati saya. Jika dulu saya sering berprasangka tidak baik terhadap orang lain, maka untuk kali ini saya tidak boleh seperti itu lagi. Sehingga relasi saya dengan orang lain lebih baik. Nah, ini aspek pengembangan kepribadian secara sosial, dan masih banyak lagi contoh kebaikan yang bisa kita lakukan dan ada progres yang meningkat. Nah, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memberikan motivasi kepada kita. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia orang yang merugi. Serta barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang terlaknat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa sebagai seorang muslim kita harus introspeksi terus, dan apa yang telah kita perbuat kita timbang-timbang dan kita rencanakan apa yang kita lakukan untuk masa depan kita. Jadi sekali lagi, bulan Ramadan ini kita dapat mengasah sisi positif dalam diri kita, mengurangi sisi negatif yang ada pada diri kita. Dengan terus introspeksi dan meningkatkan amal kebaikan kita sebagai bentuk pengembangan kepribadian. Apalagi bulan ini adalah bulan yang penuh keberkahan, pengampunan, pahala yang dilipat gandakan, mendapatkan 2 kebahagiaan, dan dibukanya pintu surga. Maka apapun kebaikan yang kita lakukan di bulan ini selalu mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.